Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Riwan Ansori dengan nomor induk mahasiswa 100111198192456 dari kelas IKMA angkatan 2019 ingin membahas hasil perhitungan saya mengenai materi uji G-square. Yaitu pertama ada suatu soal yang memberikan beberapa keterangan, yaitu yang pertama, suatu survei dilakukan di Kota Depok terhadap bayi baru lahir. Dari 200 bayi yang dipilih secara acak, ditemukan 30 bayi BBLR berat badan lahir rendah. Dari 30 bayi BBLR tersebut, 20 bayi lahir dari ibu yang anemia. Dari ibu yang anemia. Dari bayi yang lahir secara normal tidak BBLR, sebanyak 40 bayi dilahirkan dari ibu yang anemia. Soal pertama yaitu, jika Dinas Kesehatan Depok melaporkan bahwa kejadian BBLR daerahnya hanya 13%, buktikanlah secara statistik apakah laporan Dinkes tersebut dapat dipercaya. Pada alfa 0,05. Di sini saya akan memberikan suatu penyelesaian yang saya dapatkan dan saya mengerti dari pembelajaran tersebut. Untuk yang A, diketahui sebanyak total bayi yang lahir pada daerah tersebut yaitu 200 bayi. Total bayi yang BBLR yaitu 30 bayi. Lalu bayi yang BBLR dari ibu anemia sebanyak 20. Bayi yang BBLR dari ibu normal atau tidak anemia sebanyak 10. Lalu bayi yang normal atau bayi yang tidak mengalami BBLR dari ibu yang mengalami anemia itu sebanyak 40. Bayi normal tidak BBLR dari ibu yang normal tidak anemia sebanyak 130 bayi. Ini kita baru diketahui berapa bayi-bayi tersebut. Lalu kita bakalan mencari penjelasannya. Diketahui juga yaitu alfanya 0,05. Lalu kita mencari yang ditanya. Yang ditanya pada soal tersebut adalah Dinkes itu mengeluarkan laporan sebanyak 13% bayi BBLR terjadi di daerah tersebut. Apakah laporan tersebut dapat dipercaya? Makanya di sini kita harus membuktikan apalah laporan 13% tersebut bisa kita percaya atau tidak. Oke, di sini saya akan mencoba menjawabnya. Yaitu tadi kan 13%. 13% bayi yang BBLR yang dilaporkan oleh Dinkes di daerah tersebut, yaitu berarti 13 per 100 dikali 200 dari total bayi yang dilahirkan pada di daerah tersebut. Kita coret-coret 26 bayi. Lalu 26 bayi ini adalah laporan Dinkes pada daerah tersebut 26 bayi. Selanjutnya kita akan bahas. Di sini saya menggunakan yang namanya goodness of fit. Apa tuh goodness of fit? Goodness of fit itu adalah dipakai karena menceritakan keadaan
lalu, dan sedang terjadi saat ini. Jadi keadaan yang pernah terjadi dan terjadi kembali pada saat ini. Gitu. Kita di sini bikin tabelnya, tabel BBLR. Kita punya dua data. Ada data 1, ada data 2. Data 1 itu 30 bayi. Data 2 itu 26 bayi. Data 1 ini hasil survei. 26 ini hasil laporan Dinkas. Selanjutnya yaitu kita mencari X hitung, yang dimana rumusnya itu adalah sigma kurung awal buka kurung O min E kuadrat per E tutup kurung awal, dimana O ini adalah nilai 30 dan 26, E ini adalah 28 hasil perhitungan tadi. Maka kita coba hitung X kuadrat hitungnya, yaitu kita buka ininya, 30 dikurangi 28 kuadrat per 28, ini di sini, ditambah 26 dikurangi 28 kuadrat per 28. Lalu kita dapat hasil di sini 2 kuadrat per 28 tambah minus 2 kuadrat per 28, yang artinya 4 per 28, 4 per 28. Yang kita cari di sini desimalnya yaitu 0,142 ditambah 0,142, hasilnya 0,284. Ini hasil X hitung. Lalu kita mencari X alpha. Yang dimana X alpha ini adalah DF alpha. DF dikali alpha. Kita tadi sudah ketahui bahwa alfanya adalah 0,05. Mari kita cari DF-nya. DF-nya ini adalah jumlah data dibagi 1, dikurang 1. Jumlah data dikurang 1. Jumlah datanya ini 2 dikurang 1. Maka DF-nya 1. DF-nya 1. Baru kita masukkan ke sini. Jadi X alpha yaitu 1 kali 0,05, yaitu 0,05. Kita cari 0,5 ini di tabel chi-square. Tabel chi-square-nya nanti akan saya tampilkan di sini. Kita dapat dari tabel chi-square ini yaitu nilainya 3,841. Kita sudah mendapatkan nilai X alpha, kita sudah mendapatkan nilai X kuadrat hitung. Oke, tadi kita sudah mendapatkan nilai X kuadrat hitungnya, yaitu senilai 0,284. Dan kita sudah mendapatkan nilai X alpha senilai 3,841. Yang dimana nilai X kuadrat hitung ini lebih kecil dari nilai X alpha, yang artinya H0 atau hipotesis awal gagal ditolak atau diterima. Kesimpulannya, bahwa tidak ada perbedaan
yang bermakna tentang BBLR pada laporan Dinkes dan hasil survei. Intinya itu hasil laporan Dinkes dapat dipercaya. Itu untuk hasil saya mengerti dari materi itu untuk nomor 1, yang dimana hasilnya itu adalah H0 itu atau hipotesis awalnya itu gagal ditolak atau diterima, yang dimana laporan Dinkes ini dapat kita percaya juga gitu. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu jika dicurigai anemia dapat menyebabkan BBLR, buktikanlah secara statistik apakah kecurigaan tersebut benar atau salah atau tidak benar. Tuliskanlah hipotesis yang sesuai untuk menjawab kecurigaan tersebut. Lakukan perhitungan uji hipotesis tersebut dan apa kesimpulan saudara pada alfa 0,05. Oke, di sini masih dengan data yang sama, yaitu tadi 200 bayi yang dilahirkan, 30 BBLR, 20 BBLR dari ibu yang anemi, 40 bayi lahir normal dari ibu yang anemi, dan 10 bayi yang BBLR dilahirkan dari ibu yang normal, dan 130 bayi yang normal dilahirkan dari ibu yang normal atau tidak anemia. Oke, untuk penyelesaian soal yang ini kita menggunakan tabel. Tabelnya tuh seperti ini. Oke. Di sini ada tabel buat ibu, kategori ibu. Di sini ada tabel buat kategori anak atau bayi. Di sini ibu yang normal, anak normal, anak yang BBLR, dan ibu yang anemia. Total. Oke, di sini ibu dan anak yang normal itu ada 130 kan. Nah, untuk yang ibunya anemi tapi ngelahirin anak normal itu ada 10. Ibu yang anemi melahirkan anak yang normal itu ada 40. Maaf, 40. Untuk yang ibu yang normal dan anaknya BBLR itu ada 10, dan ibu yang anemi dan anaknya BBLR itu ada 20. Untuk total ini ada 170, ada 30, total di sini 200, otomatis di sini 140, di sini 60, juga 200. Oke, ini untuk penyelesaian tabel. Selanjutnya gitu kita harus membuat langkah-langkah. Jadi untuk pengerjaan soal yang seperti ini kita harus step by step. Karena kalau kita melakukan secara step by step itu akan memudahkan kita pengerjaan kita. Yang pertama kita membuatkan hipotesis awal, yaitu H0, yang dimana ibu anemia dan bayi BBLR itu independen. Artinya independen adalah mereka sama-sama sendiri dan gak berhubungan. Hipotesis H1, hipotesis saja, H0 ini ditolak. Jadi dimana kalau H0 ini ditolak, berarti mereka berdua ini, dua variabel ini mempunyai keterhubungan. Yaitu kita tadi juga dikasih tahu bahwa alfanya adalah 0,05. Nah, yang bakalan kita yang diketahui berarti
Jika H0 itu ditolak, berarti gini, jika H0 itu ditolak, H0 itu akan ditolak jika W atau uji statistik atau uji hipotesisnya itu lebih besar daripada X kuadrat hitungnya. Maka kita di sini harus membuktikan ini apakah hipotesis yang ini benar atau hipotesis yang ini benar gitu. Pertama-tama kita mencari nilai E. Nilai E. Apa sih rumus E ini? Rumus E ini adalah Rn dikali Cn. Tadi kan kita udah punya tabel. Yang dimana ini normal, anemi, PBLR, total. Ini tadi sebanyak 130, ini tadi sebanyak 40, ini sebanyak tadi 10, ini 20. Ini 170, sini 30, sini 200, di sini 60, di sini 140. Oke. Ini tabel. Sebelumnya saya akan mengasih tahu dulu FYI for your information. Ini tuh tabelnya kayak ini bagian A, ini bagian B, ini bagian C, ini bagian D. Untuk kolom yang sebelah sini itu Rn. Untuk kolom yang sebelah sini itu Cn. Tadi kan rumusnya di sini Rn dikali Cn per total. Totalnya ini. Oke. Mari kita lanjutkan yang E ini. Kita nyari E satu persatu ya. Satu persatu data ini. A, B, C, dan D. Kita nyari EA. R dari A. R dari A itu adalah 170. C dari A adalah 140. Per 200. Kita coret-coret. Sini 7, sini 100, 119. Untuk EB itu sebanyak EB itu berarti 170 dikali 60 dibagi 200. Coret 3. Ini 51. Untuk EC berarti 30 dikali 140 dibagi 200. Coret 21. Untuk ED 30 dikali 60 dibagi 200. Coret 3. 9. Kita sudah menemukan hasil dari EA, EB, EC, dan ED. Selanjutnya yaitu setelah kita menemukan hasil ini, berarti kita mencari X kuadrat hitung. Yang dimana rumusnya adalah sigma kurung kurawal O E kuadrat per E. O ini itu adalah nilai yang ada di sini. Nilai per setiap keterangan. Lalu kita cari satu-satu. Karena tadi kita sudah menemukan nilai E-nya, itu ini. Jadi kita pasang-pasangkan O yang untuk data yang A kita pasangkan dengan hasil EA. Untuk yang data B kita pasangkan dengan hasil yang B. Jadi untuk yang A itu berarti 130 dikurangin 119 kuadrat dibagi E-nya 119. Oke. Untuk yang B-nya 40 dikurangin 51 kuadrat dibagi 51 tambah 10 dikurangin 21 kuadrat dibagi 21 ditambah lagi 20 dikurangin 9 kuadrat per 9. Oke. Di sini saya langsung saja sebutkan hasil desimalnya. 101 ditambah
2,371 ditambah 5,76 ditambah 13,45. Oke. Yaitu hasil total dari semua ini adalah 22,58. Kita sudah menemukan nilai X hitung. Oke, di sini kita setelah mendapatkan hasil X hitung tadi, kita langsung cari DF-nya. DF dengan cara R kurang 1 dikali C kurang 1. Kenapa DF ini berbeda dengan yang nomor sebelumnya? Karena dia mempunyai mempunyai banyak data. R tadi 2 data, C tadi 2 data. Jadi 1 tetap sekali 1, Kak. 1 kali 1. Jadi DF-nya 1. Maka untuk X alpha yaitu DF dikali alpha. 1 dikali 0,05 sama dengan 0,05. Kita cari di tabel. Kita cari lagi di tabel G square. Itu hasilnya 3,841. Kita sudah mendapatkan 2 nilai. Maka kita harus lanjutkan ke selanjutnya. Tadi kita sudah mendapatkan hasilnya. Yang pertama untuk X kuadrat hitung. X kuadrat hitung itu senilai 22,58. Untuk X alfanya atau X kuadrat hitung ini, untuk X alfa ini atau W nya itu senilai 3,841. W ya, paling ini W. Ini W. Tadi kita sudah mendapatkan 2 hasilnya, yaitu X hitungnya dan W nya. Kita langsung lanjut ke kesimpulannya. Berarti di sini sudah jelas kan, W itu lebih besar daripada X kuadrat, yang dimana jika nilai W sama nilai W ini lebih besar daripada X kuadrat, berarti H0 nya itu ditolak. Yang berarti kesimpulannya bahwa ibu yang mengalami anemia itu berdampak atau berpengaruh terhadap bayi BBLR. Kenapa kesimpulannya ini? Karena tadi nilai W-nya itu lebih besar daripada nilai X hitungnya itu. Berarti H0-nya itu ditolak. Maka kesimpulannya bahwa ibu yang mengalami anemia itu berdampak atau berpengaruh terhadap bayi BBLR. Berarti di sini variabelnya itu dependent atau terikat karena saling mempengaruhi. Itu semua hasil pembelajaran saya untuk 2 soal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dan masih banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.